Di kasus itu dia menyatakan membantah argumentasi dalam gugatan dari kita itu adalah dia tidak mengakui itu ayah sebagai anak biologisnya. Anak ini memang anak sahnya? Iya dong. Anak beliau biologis. Biologis. Kenapa dia nggak akui? Selama membesarkan ada biaya hidup bagaimana? Aku kerja dari dulu. Dari beliau nggak ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Mungkin pada waktu itu lagi susah. Setelah beliau viral mungkin atau menjadi pimpinan bos, katanya banyak uang, Nggak ada. dia nggak mau mengakuin ini anak dia, atau menurut kamu nih ya, atau dia nggak mau memberikan nafkah 10 juta per bulan itu? Mungkin yang kedua, Dok. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, juga tinggal bilang nggak sanggup gitu, Dok. Masa sih 10 juta itu kan uang yang kecil? Eh, Aku sering bener lihat dia sih. konten, buka kaca, bagi ke yang di pinggir jalan aja, duitnya suka pop. Masa sih dengan anak kandungnya sendiri seperti itu? Astaga, mukanya fotokopi kayak gini punya. Gimana mau bilang ini bukan, coba? Ini semua mukanya dia nggak ngakuin. Rasain gue nggak perlu tes DNA, pantas hakim ngomong nggak perlu tes DNA. Cukup dengan tanya dokter Richard. Hari ini bukan cuma narasumber yang tegang, hostnya juga tegang. Sama-sama ya, Dok. Kita berarti ya. minum dulu. Minum. Biasa aku di tengah-tengah minum. Ini di awal minum. Soalnya aku malas ribut sih. Gue malas ribut sebenarnya. Tapi menurutku ini ada unsur edukasinya. Dan juga bagiku kan semua orang tuh berhak untuk speak up ya. Semua orang itu berhak untuk buat pengaduan, menyampaikan, bersuara lah kayak gitu. Termasuk Mbak Januari Pradita dan pengacaranya, Mas Fani ya. Mbak Januari ini adalah mantan istri dari John PF. Gimana, Bang? Kalau dibilang Mantan istri itu masih istri sah? Jadi kalau secara putusan mungkin emang karena belum putus, jadi secara hukum dan negara ya memang masih istri sah gitu. Oh, tapi kalau istri pisah sih emang kebetulan udah lama, Dok. Oh, udah pisah lama. Ini status hukumnya apa nih? Sekarang udah di kasasi. Kasasi ya. Udah di Mahkamah Agung ada upaya hukum kasasi dari pihak tergugat. Oke, yang gugat cerai siapa? Aku. Oh, kamu yang gugat cerai. Tahun 2022 akhir. 2022 akhir. Nanti kita tanya ya kenapa gugat cerainya ya. Terus dari hasil putusannya? Hasil putusannya sebenarnya kalau dari pengadilan udah putus sebenarnya. Maksudnya dengan dikabulkan cerainya. Terus apalagi dengan menyatakan kayak ya udah ada hak asuh. Maksudnya biaya ya, tanggungan dari untuk anak itu 10 juta sebulan, Dok. Gitu. Oh, punya anak? Punya anak. Dari beliau. Berapa? Satu. Cowok, cewek? Cewek. Umur berapa? Sekarang 14. Umur 14 tahun. Oh, itu dikabulkan hak asuhnya ada di kamu dan juga ada biaya 10 juta per bulan. Kecil dong. Terus dibanding? Kenapa? Dibandingnya kenapa? Dia pengen hak asuhnya? Apa sih kemarin kalau di ininya? Banding itu dia lebih membantah itu bukan anak biologisnya. Oh, ya. Oke. Dibanding itu. Namun di putusan pengadilan tinggi menyatakan itu tetap menguatkan putusan pengadilan negeri mengatakan bahwasanya Januari dan Pak Hendra adalah ayah dari Bian. Gitu. Oke. Ya, jadi dari pengadilan menyatakan bahwa itu adalah kalian adalah orang tua sahnya. Ya. Tapi dia menggugat itu. Banding. Berarti tidak mau memberikan nafkah juga. Nafkah gitu. Ada kasih nafkah? Enggak. Sama sekali? Cuma 10 juta ini? Enggak. Ya menanggung biaya lahiran pertama lah ya, gitu ya, secara nggak langsung gitu. Tapi itu kantor dulu, dia dulu yang biayain. Tapi kan banyak yang dibantuin dia. Aku nggak ngecek tuh biasanya, jadi nggak tahu sih, Dok. Yang dibeasiswain katanya juga banyak, gitu. karyawan juga banyak. Tapi itu nggak dikasih sedikit pun santunan, nggak dikasih. Mungkin aku nggak minta juga kali ya. Oh, kamu juga nggak minta? Enggak. Oke. Dan ini dibanding lagi sekali lagi? Ini kasasi, Dok. Kasasi? Iya. Jadi di atas pengadilan negeri ada pengadilan tinggi banding, kemudian beliau mengajukan yang namanya upaya kasasi. Atau mungkin juga menunggu putusan kasasi, dia menjalankan isi putusan itu. Tapi sejauh ini putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu menyatakan beliau adalah ayah yang sah. Oke, yang dikasasiin apa yang dikasasiin? Di kasasi itu dia menyatakan membantah argumentasi dalam gugatan dari kita itu adalah
dia tidak mengakui itu ayah sebagai anak biologisnya. Tetap ya sama ya. Kurang lebih itu. Gitu. Tetap sama ya. Oke, aku boleh tanya nggak, izin ya. Mohon maaf ya kalau menyinggung ya. Jadi anak ini memang anak sahnya? Iya dong. Anak beliau biologis. Biologis. Kalau misalnya dia pernah nggak ngajak kamu, kenapa dia nggak akui? Itu secara di pengadilan aja sih. Secara maksudnya fight back-nya untuk ngelawan putusan itu semuanya dia menyangkal itulah gitu. Tapi kalau misalnya secara keluarga itu tahu, anaknya tahu gitu. Terus secara dia juga masih ada kayak nanyain, sempet lah ada beberapa kali momen kayak mungkin setahun sekali gitu. Ada lah beberapa kontak cuma nanya si ini apa kabar, anaknya apa kabar gitu. Jadi kan kalau misalnya emang bukan anaknya dan dia ngerasa itu bukan anaknya, dia nggak perlu nanyain kabarnya kan dok. Oke, ini kan kita coba flashback ya, aku coba dapat gambaran ya. Ini kan berarti kan sudah umur 14 tahun, berarti kan pernikahannya sudah 15 tahun dong? Seharusnya. Tapi aku pisah itu, jadi setelah aku lahiran kurang lebih 1 mingguan, terus aku pisah sih gitu. Oke. Aku memang keluar dari rumah gitu. Gimana ulang? Jadi keluar dari rumah lah gitu, kayak pergilah dari rumah. Kapan? Karena 1 minggu setelah lahiran. Oh, 1 minggu setelah lahiran kamu pergi dari rumah, oke. Berarti setelah 1 minggu dari lahiran itu sampai sekarang itu memang tidak ada kembali. Tidak ada kembali ya. Ini seru ini kayaknya. Ya kembali gitu dong. Oke. Karena kan emang sebenarnya maksudnya pengennya kan ASI eksklusif gitu dong gitu. Tapi kan kalau misalnya depresi atau misalnya kayak tertekan gitu kan, ASI apa sih kan nggak keluar kan dok? Oke. Kasihan kan anaknya gitu. Oke, kita cerita dulu deh awalnya kayak gimana sih ini awalnya? Awalnya pacarannya, ketemunya atau gimana? Iya, dikenalin dari teman awalnya. Oke. Pacaran nggak lama memang, terus gitu ya nikah. Gitu. Berarti dulu zamannya masih susah dong berarti? Oh iya. Bagaimana orangnya dulu? Gimana ya orangnya dulu ya? Gitu deh dok. Yang dokter tahu gimana orangnya? Aslinya dokter tahu gimana orangnya? Ya apa ya? Gimana sih? Gak apa-apa yang kamu rasakan saja. Gimana ya dok? Dirasain ya? Keras lah orangnya. Oke. Gitu. Keras, terus ya banyak lah dok opini yang tidak baik sebenarnya. Oh banyak, oke. Kamu menahan, saya apresiasi itu. Lalu menikah? Menikah. Dan setelah menikah, semuanya baik-baik saja? Enggak juga. Enggak. Apa yang kamu rasakan dalam pernikahan? Ya stres dong. Tertekan. Kenapa? Apa ya, kurang bisa berkomunikasi baik lah sama dia gitu ya. Gitu. Orangnya kan agak kurang bisa menerima pendapat ya. Atau kayak kalau kita menyampaikan pendapat, dia nggak terima dikritik juga gitu. Gitu sih. Oke, itu menimbulkan cekcok dalam rumah tangga kalian. Jelas. Sampai akhirnya kamu hamil dan kamu lahiran. Kenapa kamu putuskan setelah seminggu dari lahiran kamu pergi dari rumah? Karena pas di situ kan emang kita tinggal bareng ya jadinya. Terus udah gitu mama papanya kebetulan di Jakarta gitu. Mau bantuin ceritanya gitu. Cuma ternyata yang ternyata harusnya ngebantuin malah bikin aku tuh kayak makin tertekan gitu loh. Gitu. Dibikinlah kayak ya cerita-cerita yang nggak bener. Oke. Jadi baru habis lahiran, berantem terus. Kan kalau masa nifas capek banget ya dok ya. Jadi ya udah gitu kayak, duh kayak udah nggak kuat lagi nih gitu. Terus aku kan pengen ASI-nya eksklusif juga gitu kan. Jadi ya udah deh kayaknya, ya udah mikirnya tuh cuma ya udah kalau gue pulang ke rumah orang tua gue nggak ada masalah dong. Kan lu tahu rumah orang tua gue di mana gitu. Kalau lu mau datang atau misalnya lu mau ya jemput gitu istilahnya bisa aja gitu. Ini enggak juga ya udah. Oke, kamu pergi dari rumah itu kamu bawa anak? Jelas dong. Iya, siapa tahu kan kamu tinggalin. Ya kalau nggak mungkin sama aku dong. Oh iya, kamu bawa ya. Bawa. Tapi nggak dikejar sama sekali? Karena memang keadaannya tuh memang kayak perginya tuh emang subuh sih. Emang lagi pada tidur, keadaan rumah tuh ada tidur. Karena kalau mungkin pamit nggak dikasih kali ya dok. Oke. Tapi kalau nggak dikasih berarti besoknya bisa dikejar dong. Subuh kan nggak setiap hari. Betul. Ada siang, ada malam, besoknya lagi ada lagi. Tapi enggak, makanya. Oh, kamu nggak dicari? Dicari, tapi tidak didatengin gitu, atau tidak dijemput gitu. Tidak dijemput. Dan itu berlarut-larut.
Sampai sekarang? Iya. Pergi tak ke Bali. Kamu balik nggak mau? Nggak. Dijemput juga nggak mau? Emang nggak. Tapi emang tidak ada tawaran juga ya. Tapi tidak ada tawaran juga. Tapi dan anak itu nggak diasuh dan nggak dilihat sebagai ayah dong oleh beliau berarti? Enggak. Kalau tahu ya gitu. Maksudnya aku kasih tahu ke anaknya gitu, cerita gitu. Maksudnya aku open gitu, nggak ada yang aku tutupin gitu. Cuma mungkin nggak tahu sosoknya seperti apa, siapa dia gitu, nggak tahu. Berarti kamu besarkan anak ini sendirian? Sendiri. Single mom? Single mom. Oke, selama membesarkan ada biaya hidup bagaimana? Sendiri juga, aku kerja dari dulu. Dari beliau nggak ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dari beliau sama sekali nggak ada. Mungkin pada waktu itu lagi susah. Setelah beliau viral mungkin atau menjadi pimpinan bos, katanya banyak uang. Nggak ada. Kamu ada minta? Enggak. Jelas nggak. Oh, justru tambah tidak mau untuk minta. Enggak. Tidak mau untuk minta. Kamu selama periode itu kamu nggak ada gugat cerai atau apa? Karena kan sebenarnya gini dok, mikirnya kan emang udah nggak ada komunikasi yang terbangun kan. Kalau mau ngegugat kan harus butuh bantuan hukum kayak ya timku sekarang, pengacaraku ya. Sekarang gitu. Itu kan butuh biaya dok, ya kan. Jadi daripada aku fokus ke situ, aku mendingan fokus ke anak dulu, gitu. Jadi aku fokus ke anak dulu sampai aku ngerasa aku mampu gitu, baru aku ya udah nih, kayaknya udah saatnya gitu. Oke. Dari periode waktu itu nggak ada komunikasi sama sekali kah antara kalian? Komunikasi nggak ada sih, ya ada beberapa kayak dia nanyain kabar doang sih, cuma nggak ada komunikasi yang kayak ngobrol banget ya gitu, nggak ada sih. Ketemu, ngerawat anak, pernah nggak sengaja sih ketemu. Pernah nggak sengaja ketemu, oke, nggak sengaja ya katanya. Ketemu anaknya juga? Oh nggak, ketemu aku doang. Dia nggak ada keinginan untuk melihat anak atau dari dia dulu ngomong, sudah pas nggak sengaja ketemu itu dia nanya gitu, anaknya apa kabar? Oke. Anaknya, berarti memang dari dulu dia menyangkal bahwa itu anaknya dia, atau baru-baru menyangkal itu pas di pengadilan. Oh, selama ini tidak pernah menyangkal bahwa itu anaknya beliau. Pada saat ketemu ya sempet nanya gitu, terus shock sih dok, berapa tahun kan nggak ketemu udah gitu ya, udah sama sekali nggak ketemu, kayak ya udah kayak aku sendiri aja gitu. Terus tiba-tiba ketemu tuh shock banget gitu. Terus dia sempat nawarin mobil malah. Sempat nawarin mobil, kenapa? Mau ngasih mobil. Oh baik banget. Kapan itu? 2021 ya. Oh 2021. Apa 2022 ya? Sekitar itu deh. Oke. Lalu sebenarnya udah ketemu pengacara dulu gitu. Terus gitu ternyata nggak sengaja ketemu itu. Jadi karena nggak sengaja ketemu, makin aku kayak wah udah harus nih gitu. Oke. Dan pada waktu dia nawarin kamu mobil, kamu bilangnya apa? Enggak, aku bilang mendingan pergi daripada aku panggil security. Oh, kamu juga malas untuk ketemu dengan beliau. Dan selama periode waktu 14 tahun ini juga berarti anak juga nggak pernah ketemu dengan papanya? Nggak pernah? Dari papanya juga nggak ada keinginan untuk bertemu dengan anaknya? Nanyain ya ada. Gitu. Nanyain ada, tapi nggak usaha untuk ketemu tidak ada? Nanyain ada. Gitu. Cuma ya aku bilang, ya nantilah ya tuh saatnya gitu. Oke. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk gugat cerai? Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk gugat cerai? Sudah waktunya? Sudah waktunya. Biar bisa melanjutkan hidup, biar bisa nikah lagi kan dok? Iya, karena statusnya juga masih istri saya, bagaimanapun juga ya. Terus ketemu di pengadilan atau bagaimana? Oh enggak. Mediasi? Mediasi nggak hadir. Aku datang, aku hadir. Dari pihak tergugat hanya menunjuk lawyernya aja, proses mediasi. Dianya nggak hadir. Oke, dan tidak ada komunikasi. Yang dia keberatan sekarang ini apa nih? Anak tersebut bukan anak dia, atau tidak mau membiayai, atau apa ini? Atau pertanyaannya gini dulu deh, apa dulu yang kamu perjuangkan sekarang? Yang aku perjuangkan sih sebenarnya lebih ke legalitasnya. Jadi maksudnya emang udah putusan aja gitu dok, biar aku bisa melanjutkan hidup gitu kan. Maksudnya udah nggak ada hubungannya lagi deh sama dia gitu. Lebih gitu. Terus udah gitu yang aku perjuangkan lagi anak sih dok. Gitu. Apa nih?
pengakuan bahwa itu adalah anak dia atau biaya hidup anak tersebut? Kalau biaya hidup sebenarnya apa ya? Aku nggak ngincer sih dari awal ya gitu. Karena emang kalau misal ngomongin orangnya ya tahu lah kurang lebih karakternya gitu ya. Jadi emang nggak itu sih, cuma pengen melanjutkan hidup aja gitu, Dok. Emang kayak gimana karakternya? Ya keras banget sih, Dok, orangnya. Oke. Berarti itu bukan harapan utama kamu untuk biaya hidupnya. Bukan harapan utama kamu. Yang lebih kamu harapin adalah bisa pisah baik-baik. Yes. Maksudnya mencari kejelasan aja kan gitu. Jadi maksudnya kayak udah nggak ada urusan lagi deh sama dia gitu. Oke. Dan ini dari bandingnya menyatakan bahwa itu bukan anak dia. Tanggapan kamu bagaimana? Oh, dari banding enggak. Dari banding semua pengadilan semua menyatakan itu anaknya. Iya, bukan. Maksudnya gugatannya untuk banding adalah... Oh, dia tidak mengakui. Iya, aku sih biasa aja. Karena emang mau gimanain ya dia, maksudnya kita udah punya banyak bukti juga, ngantongin banyak bukti kalau misalnya dia juga mengakuin itu anaknya juga ada gitu. Jadi kalau misalnya di banding dan dikasasi menolak karena secara hukumnya, ya aku biasa aja sih. Kayak lebih udah nggak peduli aja sih apa yang dia komenin. Dia ada pernah ngajakin tes DNA aja gitu? Oh ada, di pengadilan juga disampaikan gitu, minta tes DNA. Cuma dari putusan pengadilan negeri pun udah dinyatakan, udah diputuskan kalau misalnya nggak perlu sampai tes DNA. Karena apa? Udah dari bukti yang ada tuh udah kuat gitu. Apa bukti yang ada? Aku pengen tahu. Boleh nggak sih? Ada di pengacara aku. Boleh Mas, silakan Mas. Apa bukti yang ada Mas? Kalau bukti tentu dimulai dari akte kelahiran ya Dok ya. Dari akte kelahiran, kemudian dalam proses kehamilan dari Bu Januari ya, dari pihak Pak Hendra mendampingi hadir ya, sehingga ada foto-foto dia bertiga ya setelah pasca lahiran, itu saja sih. Ya. Oke. Jadi menurut pengadilan pun tidak perlu tes DNA. Ya, jadi tidak perlu, karena menurut pengadilan itu ada dua konteks yang berbeda ya. Kalau gugatan cerai konsekuensinya adalah pisah dan hak asuh anak dan kewajiban yang lainnya. Kalau tes DNA itu kan prosesnya berbeda ya. Dengan perceraian itu tidak sama. Ya. Dan ini permintaan dia untuk tes DNA ini dilampirkan dalam bandingnya dia. Bantahan beliau. Bantahan banding dan bantahan kasasi. Bantahan banding dan bantahan kasasi untuk minta tes DNA. Tes DNA ya. Tapi sejauh ini pengadilan negeri yang paling tinggi itu tidak mengabulkan. Oke. Kalau misalnya beliau minta, kamu bersedia nggak secara sukarela untuk melakukan tes DNA? Kita sudah sepakat, oke-oke aja sih Dok. Sebenarnya gitu. Oh kamu oke-oke saja? Oke. Nggak ada masalah tentang itu? Cuma kan yang dituntut kan sebenarnya gini, dia kan mau minta pembuktian tes DNA itu, terus udah gitu kita yang biayain gitu kan. Jadi kita ngapain gitu. Masa sih minta kamu yang biayain? Iya, secara di pengadilan juga disampaikan begitu. Maksudnya gugatan bantahannya yang disampaikan tuh ya udah gitu, maksudnya dituduhnya tes DNA, ya maksudnya kita yang dibebankan ke kita gitu. Yang banyak duit kan dia. Enggak tahu. Makanya kita juga ya udah gitu, kita ikutin aja alurnya dari pengadilan juga kita ikutin aja gitu. Kalau misalnya emang ternyata harus dibebankan ke kita dan di push-nya begitu, ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya gitu. Cuma kan ternyata pengadilan memutuskan nggak perlu gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi secara pribadi sebenarnya kamu nggak ada masalah tentang itu, nggak ada masalah tentang itu. Kalau diajak di luar pengadilan dan dia biayain dong kayak gitu, fair, ayo nggak ada masalah. Ini dia keberatan apa sih? Dia nggak mau mengakuin ini anak dia, atau menurut kamu nih ya, atau dia nggak mau memberikan nafkah 10 juta per bulan itu? Mungkin yang kedua Dok. Mungkin yang kedua, atau mungkin ada sebenarnya tambahan lainnya kayak ya udah emang mungkin mau mempersulit kali ya, atau mungkin biar aku kontak dia kali ya, kayak ya udah jangan gini-gini gitu. Mungkin ya. Tapi nggak tahu deh. Masa sih 10 juta itu kan uang yang kecil. Aku sering lihat dia konten buka kaca bagi ke yang di pinggir jalan aja, duitnya segepok ratusan itu. Bukan fotokopi Dok. Iya ratusan. Ada kan kau nggak tahu, nggak pernah lihat Dok. Nggak pernah tahu. Segepok kayak gitu punya, buka kaca bagi-bagi kayak gitu punya. Atau misalnya seringkali tuh ada yang viral memberikan bantuan pekerjaan, gaji, ketawa pengacara. Atau apa ya, beasiswa. Masa sih dengan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri seperti itu?
Nggak tahu dok, kenapa begitu. Jujur aku juga nggak tahu apa yang dia ngapain, nggak tahu. Lebih baik nggak tahu sih. Dia kan sempat susah ya. Memang dulu susah ya? Bener ya? Benar. Berarti itu nggak bohong ya, itu bener ya. Dan sekarang kan tiba-tiba dia cukup viral, menginspirasi orang katanya, tiba-tiba kaya gitu kan. Ada nggak keinginan kamu untuk, wah sudah kaya nih, Keinginan apa nih dok? bagilah saya dikit. Nggak. Nggak ada ya? Nggak. Oh, murni pengen cerai aja? Iya. Nggak pengen bagian apa-apa? Enggak, bener enggak dok. Bukan itu intensi kamu ya? Jadi Bukan, ya? bukan. Bukan itu intensi kamu ya? Kalau intensinya itu, dari dulu kita punya cara lain untuk itu juga. Cuma ngapain kan? Tapi kamu sedih nggak sih? Kalau sedih, ya adalah sedikit kali ya dok. Sakit hati. Sakit hati, lebih sakit hati kayaknya. Tapi kesian lah dong anaknya, maksudnya. Secara di pengadilan tidak diakui, walaupun secara personalnya mengakui gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak masalah biaya, nggak dibiayain gimana sih? Nggak sih, bisa aja kalau itu. Emang bukan itu yang aku kejar dan aku pengenin gitu. Intentionnya bukan itu. Kalau masalah nggak sanggup biayain, kan emang tidak pernah dibiayai selama ini gitu. Jadi nggak ada masalah dok. Nggak ada masalah ke sana ya? Nggak ada. Oke. Dan ini prosesnya sudah di kasasi? Kasasi dok. Jadi sedikit mengkoreksi dok, dari Bu Dita tadi, bukan si Pak tidak secara pengadilan ya, memang pengadilan memutus bahwa itu dia anaknya secara hukum gitu. Dia bukan secara pengadilan dia tidak mengakui ya, memang pengadilan yang memutus bahwasanya pernikahan antara Bu Januari dan Pak Heru itu adalah memiliki satu anak yang bernama. Oke. Aku boleh lihat nggak sih foto anaknya? Untuk aku aja sendiri, aku tidak akan berikan ke kamera. Boleh nggak aku Boleh. lihat? Kan dari, mirip siapa? Mirip siapa ya dok? Mirip siapa? Kalau Maaf kiri ya, maaf kiri ya. Maaf Sorry kiri banget ya. Pak. Ini. Izin. Oke, aku sudah lihat. Wah, ini ada fotonya yang lama ya. Lihatin, Bu. Wah, waktu kamu masih muda ya. Yang mana tuh dok? Ini. Oh iya. Wah, udah gadis ya? Udah dok. Astaga, mukanya fotokopi kayak gini punya. Gimana mau bilang ini bukan coba? Ini muka fotokopi dia. Nggak ada buka bagian kamunya, Bang. Ini semua mukanya dia nggak ngakuin. Aku nggak tega aja nunjukin ini ke kamera. Jangan Beneran, aku nggak tega iya. nunjukin ini ke kamera. Kasian. Iya, aku nggak tega banget nunjukin ini ke kamera. Tapi aku yang lihat sendiri ya, ini mukanya fotokopi banget, sama banget dari matanya, keningnya, semua fotokopi banget semuanya. Rasain gue nggak perlu tes DNA, pantas hakim ngomong nggak perlu tes DNA. Ya begitu dok. Kalau beliau nonton, apa sih harapan kamu boleh sampaikan? Pesan yang pengen disampaikan sih lebih kayak ya udah, maksudnya ya udah diputus aja gitu. Jangan maksudnya ya udah, kan dia udah ada yang lain. Biar aku juga bisa melanjutkan hidup, dia juga melanjutkan hidup. Jadi kita hidup masing-masing aja dok gitu. Kalau misalnya masalah biaya, kalau misalnya nggak sanggup juga tinggal bilang nggak sanggup gitu. Kita nggak ada yang apa ya menuntut apapun juga gitu. Jadi ya udah biar hidup masing-masing, biar sama-sama nggak ada apa ya ikatan lagi gitu ya. Maksudnya udah selesai aja gitu masalahnya gitu. Sanggup lah dia, nggak mungkin nggak sanggup lah. Nggak tahu. Lebih dari sanggup kok. Cuma masalahnya ini mau atau tidak mau aja. Kalau tentang yang istri yang sekarang kamu kenal? Nggak. Pak, harapannya apa ini Pak? Kayak gimana nih? Ya kalau dari kami ya selaku kuasa hukum tentu mengikuti proses hukum yang ada ya. Sejauh ini proses hukum yang ada sudah upaya kasasi dari pihak ya, maka kita hormati putusan yang sekarang. Ini kan beliau sudah menikah lagi. Saya kurang tahu ya. Kalau lihat dari media sosial sih, dari berita-berita yang ada sih, saya lihat menikah ya. Oke, itu statusnya kayak gimana sih Pak? Artinya sah nggak sih kalau misalnya menikah lagi seperti itu? Kalau menurut saya dok ya, hukum perkawinan di kita itu menganut azas monogami ya. Pada dasarnya ada pasal 3 itu menyebutkan seorang suami itu hanya boleh menikah satu
istri, dan sebaliknya seorang wanita juga hanya boleh memiliki suatu suami. Nah, namun memang ada pengecualiannya. Di dalam pasal 4 itu mengatakan kalau seorang suami ingin menikah lagi, ada persyaratannya, Dok. Pertama, meminta persetujuan dari istri. Yang kedua, meminta permohonan ke pengadilan. Kalau dia beragama Muslim, maka dia ke pengadilan agama. Kalau dia beragama non-Muslim, maka ke pengadilan negeri. Nah, syarat itulah yang nanti akan diberikan izin kepada pihak suami untuk menambah istri lagi. Tapi kalau pertanyaan dokter apakah itu diperbolehkan, kita mengacu lagi kepada undang-undang perkawinan adalah pasal 2 mengatakan perkawinan sah adalah menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Kalau di Muslim kan ada nikah siri ya. Oke. Saya tidak tahu ya kalau apakah sah pernikahan itu yang dilakukan, itu tidak kapasitas untuk memberikan suatu penilaian ya. Itu mungkin ada nanti tokoh agama yang akan memberikan apakah itu sah secara agama atau tidak. Namun secara negara itu harus meminta izin dari istri yang pertama. Begitu sih kalau menurut saya. Oke. Sekali lagi, dari kehamilan itu dibiayain, kelahiran juga dibiayain, tapi setelah kelahiran sampai anak umur 14 tahun tidak dibiayain? Enggak. Sedikit pun? Enggak. Untuk sekolah? Enggak. Jajan? Enggak. Bahkan enggak, setelah sukses seperti sekarang? Enggak. Setelah banyak duit seperti sekarang? Enggak. Enggak ada, Dok. Enggak. Kecewa nggak kamu lihat dia bantu sana-sini, tapi anaknya sendiri, bahkan sekolahnya aja nggak dibiayain, atau mungkin nggak diperhatikan sama sekali? Ada sih, Dok, kecewa. Ya, maksudnya itu kan anaknya gitu ya. Harusnya ya kalau misalnya emang, apa ya, ya tanggung jawab aja lah sebagai orang tua gitu kan harusnya. Tapi kalau misalnya emang nggak sanggup, juga tinggal bilang nggak sanggup gitu, Dok. Nggak mungkin lah. Abangku nggak mungkin nggak sanggup. Mungkin setelah nonton video ini matanya akan terbuka, mungkin akan dibiayai. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Aku no hard feeling ya. Aku memberikan kesempatan yang sama untuk abang di sebelah sana. Kalau pengen klarifikasi juga silakan. Boleh kan? Boleh kan? dong. Untuk memberikan pandangan dua arah. Silahkan. Kalau beliau pengen duduk di sini, pengen klarifikasi, siapa tahu beliau bilang, itu bukan anak saya. Tapi mukanya mirip banget. Ya udah lihat kan dong. Gitu. Orang kayak gini tuh memang harus diomongin sebenarnya. Nggak boleh nggak kayak gini punya. Karena kontennya kemana-mana itu flexing sana, flexing sini. Sedangkan istri sah dan anak sih, oke lah. Kalau misalnya istri, mungkin ada mantan istri dan kita mungkin ada kepahitan yang kita nggak mau biayain ya. Tapi kan anak nggak boleh. Anak nggak boleh. Anak nggak salah. Anak nggak salah. Kita nggak, pencitraan itu tuh nggak ada yang salah. Kamu mau konten bagi-bagi, mau apa, nggak ada yang salah. Kamu mau buka jendela, mau kasih ke pengemis, mau kasih ke orang miskin, mau kasih ke orang susah, mau bantuin orang, nggak ada yang salah. Mau kamu kontenin, nggak ada yang salah. Tapi kan kalau nggak bantu, nggak apa ya, nggak ngerawat anak sendiri, sebagai orang tua tanggung jawab gitu. orang tuanya mana gitu. Itu salah. Itu jelas salah. Dan aku apresiasi banget Mbak Januari mau datang, mau speak up. Supaya juga orang aware. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard.